Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Putri Dinanti dengan NIM 123430095 dari Teknik Biomedis Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya ingin mensimulasikan praktikum modul 5 yaitu Bipolar Junction Transistor atau BJT. Di praktikum kali ini ada 4 percobaan. Yang pertama itu tentang karakteristik input BJT, IC, VBE. Jadi yang pertama yang harus dilakukan itu membuat rangkaian seperti gambar yang di sebelah sini. Itu kita menggunakan visinnya berupa ini. Lalu ada V-source untuk sumber tegangannya. Lalu ada transistor dan memakai 2N2222, lalu ada resistornya. Nah, di sini untuk visinnya kita atur ke amplitudenya 0,8 sama frekuensinya 1 kHz. Lalu sumber tegangannya memakai 10 volt dan resistornya kita pakai yang paling minimum itu 82. Nah, di sini kita bakal pakai osiloskop terlebih dahulu. Jadi osiloskopnya itu channel A-nya itu disambungkan ke titik B yang di belakang transistor, sama yang channel B-nya kita taruh di titik C, itu antara resistor sama transistornya, seperti itu. Nah, nanti kita bisa run, hasilnya bakal seperti ini yang awalnya. Bentuk volumenya seperti ini. Ini untuk yang sebelum ditransistorkan, yang ini sudah diperkuat dengan transistor. Nah, channel B ini nanti kita input, lalu seperti modul sebelumnya kita source-nya diubah ke A. Jadi di sini nanti bakal kelihatan nih ada grafik yang seperti ini grafiknya. Nah, karena ini grafiknya kan nggak terlalu kelihatan ya, grafik karakteristik input BJT-nya. Nah, jadi kita bisa pakai rangkaian yang satu ini. Dia bentuknya sama. Di sini kita pakai VBE yang ini, di sebelah sini pakai sin sebagai visinnya, lalu ada VCE-nya itu berupa DC, terus ada current untuk nyari arusnya juga. Di sini kita juga pakai transistor dan juga resistor yang bernilai 82. Nah, di sini nanti kita pakai grafik yang transfer untuk tahu nilai input BJT-nya. Terus nanti di sini kita ubah nilai nomor stepnya itu satu aja. Terus ada stop value-nya masing-masing satu. Terus kalau udah nanti nilai IB-nya ini kita tarik ke dalam sini, ke grafik seperti itu. Jadi kalau udah tinggal pencet spasi dan didapati hasilnya seperti ini grafiknya, gitu. Ini untuk nilai karakteristik input BJT, IC, dan VBE. Itu untuk percobaan pertama. Lalu percobaan kedua itu dia hampir mirip, cuman kita ubah sumber tegangannya. Tadi kan visin, kita ubah jadi sumber arus di sini. Jadi di sini kita makainya C source dengan nilainya 25 mikroampere. Terus sumber tegangannya kita ubah jadi sumber arus. Terus visinnya kita pindah sebelah sini. Visinnya itu dengan ketentuan 12 amplitudenya, terus frekuensinya itu 1 kilo. Nah, nanti sama bedanya kita nyambungin osiloskopnya itu agak beda. Untuk channel A itu kita sambungin ke titik E ini. Terus untuk channel B nya itu sama di antara setelah transistor ya, setelah resistor. Nah, nanti
Kenapa pindah? Soalnya yang tadi kan kita nyari inputannya yang sebelum dimasukin ke transistornya, ke ya transistor. Kalau ini itu kita nyari hasil output dari transistornya itu gimana gelombangnya. Nah nanti sama seperti sebelumnya kita runnin, hasilnya itu bakal begini dia bentukan gelombangnya. Yang channel B bakal kita invert, lalu kita source-nya diubah ke A. Nah nanti bentuk grafiknya itu bakal mirip seperti ini. Dia itu bentukannya agak banyak memanjang seperti itu, tapi kan di sini kayak terlalu banyak itu ya grafiknya, jadi kita bisa pakai rangkaian yang ini juga untuk melihat beberapa grafik yang membentuk seperti ini. Sama seperti tadi kita pakai sumber arusnya itu ini, IB-nya ini pakai yang DC, di sini DC, terus ini untuk visinnya, lalu ada current-nya untuk melihat arus, sama seperti tadi ini ada resistor sama ada transistornya. Terus kita bisa ubah untuk nilai IB-nya itu kita pakai current source. Terus untuk ininya ketentuannya stop value untuk yang VCE itu 100, lalu yang IB itu cuma sampai 500 mikro aja, dan kita butuh 5 grafik gitu, 5 garis grafik. Jadi kita number steps-nya itu 5, terus bisa dipencet spasi dan dapat hasilnya seperti ini gambarnya gitu. Ini untuk percobaan kedua. Lalu percobaan ketiga itu kita memakai gambar grafik yang satu ini. Jadi gambar grafik IC ya. Jadi di sini itu nanti kalau kita misalnya pencet ini, pencet. Untuk yang pertama itu kita bakal nyari nilai. Di sini ada VCE 1, IC 1, VCE 2 sama IC 2 gitu. Nah, belum ini tuh seharusnya IC. Ini R22 ini harusnya IC ya. Jadi ini harusnya IC 1. Jadi kenapa ada 1 sama 2? Soalnya kita kayak bakal ngambil nih, ini kan ada garis 1, 2, 3, 4, 5. Ini nih nilai IB-nya itu pasti sama untuk tiap garisnya. Ini IB-nya 100 U, terus yang ini IB-nya itu 200 U, dia meningkat begitu. Nah, untuk nyari nilai IC sama VCE-nya itu, misal di IB 100 itu kita ambil titik yang sebelah sini. Nah, nanti bakal ada nih di bagian pojok bawah kanan sama kiri untuk nilai IC-nya itu 23,6 mili ampere, terus untuk VCE-nya itu 29,9 volt begitu. Itu untuk VCE 1 sama IC 1. Terus kita nyari VCE 2 sama IC 2-nya itu di nilai IB yang sama tapi pindah tempat. Jadi misal tadi ada di sebelah kiri sini, untuk yang VC yang keduanya itu di sebelah kanan seperti ini. Nah, nanti sama seperti sebelumnya, IC satunya itu dilihat di pojok kanan bawah, sama yang VC satunya itu dilihat di pojok kiri bawah. IB 1 sampai 3 ini bervariasi. Jadi ini untuk IB 1, ini IB 2, ini IB 3, atau mau yang manapun asal dia beda garis untuk nilai IB 1, IB 2 sampai IB 3-nya. Itu untuk percobaan ketiga. Terus untuk percobaan keempat kita pengaruh bias pada penguat transistor. Nah, di sini pengaruh bias penguat transistor itu kita kembali lagi, kita harus membuat rangkaian lagi. Di sini kita pakai visin seperti sebelumnya, visinnya dengan ketentuannya itu 50 mili dan frekuensinya itu 1000. Terus ada kita pakai kapasitor yang biasa aja.
itu di sebelah sini, dengan nilainya 82 mikrofarad. Terus kita pakai C source-nya juga untuk sumber arusnya, nilainya itu 25 mikrofarad, ini mikroampere. Terus kita pakai transistor lagi 2N222A, terus ada resistor lagi dengan nilai minimumnya itu 82, sama kita pakai V source di sebelah sini, nilainya itu 9 volt. Nah, nanti kita bakal butuh dua, yaitu grafik sama data. Nah, untuk grafiknya, osiloskopnya itu kita sambungin yang channel A itu ke sumber tegangan, sama yang satunya lagi yang channel B itu ke gelombang yang udah diperkuat dengan transistornya di sebelah sini. Nah, nanti ya ke titik C nih, titik C. Terus kita bisa run in, nanti hasilnya seperti ini gambarnya. Dia gambarnya seperti ini dengan ketentuannya itu channel A itu di 10 mili volt, sama channel 2 nya itu di 1 volt di sebelah sini. Nah, nanti ini kan udah kebentuk ya bentuk sinyalnya. Terus untuk dapetin nilai tabel isian ini kita bisa pakai grafik yang ini. Jadi sebenarnya tadi kalau ini misalnya di run in itu hasilnya dia begini, dia tipis banget. Tapi ini sebenarnya kalau misalnya dibuka banget tuh dia bentuknya bakal begini grafiknya, seperti itu. Sama seperti tadi kita pakai kapasitor, transistor sama resistor di sebelah sini. Untuk IB-nya ini untuk visinnya, untuk nilai visinnya. Terus ini untuk mengetahui nilai arusnya, sama ini untuk tegangan V2 ini. Jadi visi voltage-nya itu 9 di sebelah sini. Terus IB-nya di sini di amplitude-nya 50 mili, sama frekuensinya itu 1000. Disamakan juga kapasitornya itu 82 mikro dan resistornya itu 82 ohm. Nanti untuk susunan ini, susunan grafiknya, untuk source satunya itu di VCE, source 2 nya itu di IB, dengan stepsnya seharusnya nggak usah 15 tuh kebanyakan, kita coba aja 5. Terus kalau udah tinggal dipencet spasi, nanti hasilnya dapat seperti ini gambarnya. Nah, untuk datanya itu IB itu sama seperti tadi. Jadi ini nilai IB-nya, yang ini 0, ini 2, ini 4, ini 6, ini 8, ini 10, seperti itu. Tapi kan ini ada 3 nih, ada daerah saturasi, daerah aktif, sama daerah cut off. Daerah saturasi itu daerah apa ya bahasanya itu, pokoknya dia bagian yang ini, dia itu bagian peralihan dari sinyal yang diperkuat dan tidak, seperti itu. Itu untuk yang saturasi. Jadi kita ngambilnya itu bagian daerah yang sebelah sini aja, bisa daerah sebelah sini, bisa di sebelah sini, dan lain-lain. Nah, untuk daerah aktif itu daerah yang nilai IB-nya itu di atas 0, dan dia grafiknya itu udah mulai menanjak naik terus karena transistornya mulai bekerja untuk memperbesar gelombangnya. Jadi daerah aktif itu bisa daerah sebelah sini untuk nilainya. Terus untuk daerah cut off itu daerah yang dia nggak transistornya itu nggak melakukan pembesaran gelombang, seperti itu. Nah, di situ itu cut off itu bisa di daerah yang nilainya itu 0 IB-nya, seperti itu. Nah, itu mungkin untuk percobaan untuk praktikum modul 5 BJT. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.